Ngekono sarungku langsung kayak gembira terkejut. Aneh jongku. Idih, Jaya. Langsung belok Rio, langsung belok pengandangan kabeh. Orangnya kasih nyong mondok aja. Jaga bocah bodoh kan jeng mondok. Dih, ikan Jaya aja. Ayo mereki sarul bulan sarulku. Jay, sini sarung kene. So akrab. So akrab. Langsung so kenal kok. Aduh, nego. Iya, Rul, emang apa tuh, Rul? Men aja. Sira kasih mondok kene jadi siapa? Ya, orang tua nyogo. Sira aja, nganggo sarung. Wis rasanya gue masih pertama nyogo. Terus gue jare anak santri-santri gue je. Iku Rul jadi dike belajar ki aja nganggo sarung je. Iya, Channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim. Ya, kembali lagi sahabat Sabta Brata dengan saya Kang Sandy ya. Saya masih tetap berada di jalur bagaimana kehidupan santri ya. Mari kita cari aja teman-teman yang pernah nyantri aja. Ini ada nih Kang Jenal namanya. Ini pernah juga nih santri juga nih. Oh, kebetulan nih ada reporter kita juga nih, reporter Sabta Brata nih kayaknya nih. Wah, Bang Sakim nih. Ini sama ya guys, pernah mondok juga ya. Dan ya teman kita yang kemarin Bang Jaya. Bang Jaya lagi nih, ketemu lagi nih. di sini Santri ada terbaik yang nih. baru nih. Ini kan Zina. Nah, ini temannya Bang Jaya nih. Ini CS gua nih. Brotherhood. CS apa? CS buat segala. CS nongkrong, CS mabar. CS segalanya. Oh iya sahabat, seperti biasa jangan lupa dukung channel kami melalui cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya dan katakan Jaya di share. Ini share aja. Sharing, di share. Subrek ya. Subrek. Ya jangan skip ya. Nah, kali ini kita enaknya bahas apa ya tentang kehidupan santri ya. Kayaknya kalau ini kebetulan angkatannya beda-beda nih kayaknya. Agak jauh nih. Saya waktu nyantri angkatan 220 atau 2007 lah. Saya 2007 masuknya. Apa iya? Nah, iya. Nah, Tua Kang banget. Opik itu. Kang Opik itu kalau nggak salah 2008. 2008an awal masuk. 2008 2009 tahun ajarannya. Nah, ini kalau Kang Jaya Berapa? tahun berapa ya berarti? Tahun 2020 ya? Sebelum Masehi kayaknya. Tahun 2020 ini lama ya. Nah, kalau ini Bang Jenal 2017. 2017. Oh. 230. 2017. Nah, kalau saya 2007. Kayaknya mungkin Angkatan nanya. 220. Lama ya. Enggak nanya kayaknya. Nggak nanya. Nggak nanya. Nah, Ya, bahasa apa ini? bahasa apa ini? Bahasa apa? Ini abang ketua apa? Apa ketua ya? Iya. Gimana katanya? Bahasanya apa nih? Ya, karena kita kayaknya bedanya jauh ya. Iya. Maksudnya angkatan saya 2007, 2017, 2020 berarti bedanya hampir 10 tahun lebih ya. Berarti enaknya perbedaan kayaknya santri zaman old sama santri zaman now nih. Pasti bedanya jauh kayaknya. Nah, sekarang kita mulai dari awal masuk ya, awal masuk aja, awal masuk pesantren gitu. Nah, mulai dari Kang Opik aja dulu yang paling pertama ya. Setelah saya Kang Opik kan tahun 2008 masih tahun-tahun penjajahan lah. Nah, Jadi kalau- cerita awal nih. cerita awal masuknya. Cerita awal. Nah, saya pribadi
mondok itu hasil dari dorongan orang tua. Pun karena adat di daerah saya itu habis selesai sekolah dasar itu dipondokkan gitu. Nah akhirnya saya berangkat dari sini sono. Berapa orang ke lokasi? Nah kalau dari sini sendiri bertepatan 3 orang. 3 orang. Siapa aja tuh 3 orang? Sama Kang Jamal, dan Kang Omen, Kang Rahmat. Jadi memang seangkatan berangkat dari sini bareng karena diantar sama keluarga. Nah tiba di sana, kan sebelum berangkat itu ada diskusi. Sebelumnya itu dipondokan di asrama Darul Fikr DFI ya. Nah terus ada masukan di sini aja, di Arafah aja, karena generasi di situ tuh yang mondok di situ tuh nakal jadinya tuh Generasi saya berarti udah masuk nakal ya. Waduh ini awal yang nggak enak kayaknya buat saya nih. Generasi Jadi saya berarti bukan saya menjatuhkan atau apa, ini kan namanya cerita, saya belajar sesuai kenyataannya begitu. Itu dulu maksudnya persepsi orang dahulu waktu saya mondok gitu. Nah akhirnya ya saya menurut aja ya, saya mah gak ngerti apa-apa pokoknya di situ dimasukin di situ ya ayo gitu. Nah akhirnya tibalah di pondok pesantren. Di situ kan pendaftaran harus ada lemari ini itu segala macam. Nah akhirnya saya masuk pondok. Nah ada kejadian lucu. Kejadian lucunya begini. Ayo udah tiba di tempat, ayo masuk asrama gitu. Masuk asrama di situ. Saya duduk dulu di depan teras masjid, di situ duduk. Ada orang tua yang nyamperin keluar dari rumah. Nah, pakai kemeja itu dibuka. Pakai sarungnya tinggi segini. Terus di sini pakai sabuk. Nyamperin rombongan saya. Ngobrol gitu. Udah orangnya ompong ya. Jadi saya ketawa ya. Ini orang nyentek banget gitu. Udah tua tapi masih lucu gitu. Nggak tahu kan malamnya kan santri baru ya, kumpul gitu, perkenalan sama teman-teman di asrama juga. Terus juga pas masuk asrama awal tuh aneh-aneh lihat orang itu. Ada yang begini. Apa itu? Ada yang baru masuk ya. Lihat kameran tuh. Bangun tidur, pakai kacamata, nggak ada alisnya. kayak itu tuh. Yang itu dapat ketawa dalam hati. Dia lucu-lucu amat ya orang pondok tuh. Kan orang dari daerah mana-mana aja tuh luas. Nah tiba di situ maghrib kan kumpul. Gak taunya sahabat yang tadi saya ketawain tuh dari sini ternyata kiainya. Kiai saya sendiri. Iya gitu, nggak nyangka. Nah di situ awal saya masuk. Nah di situ kan alhamdulillah saya 3 orang, jadi nggak terlalu sepi, nggak terlalu awalnya tuh nggak terlalu nggak terlalu kesepian lah gitu. Nah di situ awal mandi juga bertiga, satu kamar mandi bertiga itu. Bertiga barengan. Karena masih awam lah di lingkungan pesantren. Bertiga terus. Nah, di situ terus saya kan banyak juga santri-santri yang baru pada yang nangis saja ada. Asli. Nangis aja. Saya tuh nangis segitunya gitu. Nah terus alhamdulillah saya masih gitu awal-awal. Cerita awal masuknya. Itu cerita awal masuk dari Kang Opik ya. Nah itu kan zaman dulu. Maksudnya ya mungkin awal, kalau kesan awal sih mungkin hampir sama ya. Nah kalau kita klarifikasi juga sama yang baru, apakah sama kesannya sama Kang Opik atau enggak gitu. Kita mulai dari siapa dulu nih, Kang Jenal apa Bang Jaya nih? Kang Jenal dulu.
Kang Jenal dulu. Kenapa Kang Jenal dulu? Ya kan ini baru awal masuk lagi nih. Oh iya. Kang Jenal dulu ya kan? Katanya Kang Jenal dulu katanya. Kang Jenal. Nah, ini awal masuk 2017, berarti udah milenial. Nah, kita tanya sama Kang Jenal. Kesan pertama masuk pondok tuh gimana? Bahasa Jawa Bayoli. Boleh. Boleh. Gak apa-apa. Alhamdulillah kita sih pertama lulus sekolah dasar keinginan sendiri. Weh, mantap. Pendewek Iya, mondokku. pendewek. Ngajak batur telu anak bocah siji sing beli gelem mangkat manaku. Sahrul penjep kene bae. Lagi bingung kan harus. Sing sedesa. Iya. Karo kita karo riyoku garap mangkat. Sahrul jaluk melu mondok. Melu kita mangkat sing kene manaku. Ya pas kana priwe ya teluan bae, adus ya teluan, mangan teluan. Waduh, teluan biasa. Ya biasa Kalau berdua bahaya tuh. Kayak apa gitu. Ya malam pertama sih perkenalan. Malam biasa. pertama dia honeymoon. Pas mau sholat tuh ya nggak tahu pas kita sih sholat biasa baik. Sarulah di sini kompon. Nang, cung. Sholat maghrib bareng-bareng. Disangkanya siapa orang wong sejen. Nakon sarung mau batu. Cah, gue siapa? Abi. Iya Abi. Pertama masuk nanya sama Abi. Bi, kalau pas maghrib mandi boleh kagak? Ntar aja cung, je. Abis sholat, kalau abis sholat boleh mandi kok, je. Ya udah dilanjutin sama Sarul. Mau sholat maghrib berjamaah 3-an aja, ada yang ngajak berjamaah aja 3-an katanya. Udah 3-an aja 3-an. Pas 3-an salah ruku Sarul di belakang. Salah ruku gimana ini dia? Salah ruku. Salah ruku. Salah semua jadinya diulang lagi suruh berjamaah kata Abi. Cung, dek berjamaah aja biar enak katanya. Ya udah, Abi apa siapa nih yang itu manggilnya Abi aja dek, Abi. Ya udah Abi berjamaah pas sholat tuh. Ya pas selesai sholat tuh disuruh ngajinya biasa sih. Kalau di situ pertama ngaji juz amma, hafal-hafalan dulu biasa. Alhamdulillah huruf hijaiyah harus dihafalin. Pas udah hafal tuh suruh hafal-hafal ke depan. Hijaiyah harus yang benar, kasrohnya, patahnya, huruf apa tuh ya, Al-Fatihah itu harus hafal katanya. Kata Abi harus hafal di apa tuh, di ucapan atau di pikiran. Al-Fatihah itu kan awalan buat awal ngaji. Ya udah sih kalau pas hafal ya udah enak katanya, kata Abi tuh biar enak terus ngaji sama. Nah, terus biasanya kan datang nih pertama masih ya kan 3-an ya mungkin nggak kesepian lah. Terus yang biasanya kan entah cara makan atau kaget lah, hal yang bikin kaget di sana tuh gimana? Ya Apa pas gitu? bikin kaget tuh ya pertama tuh suruh perkenalan diri ke depan satu persatu. Ya biasalah perkenalan, asal dari mana, itu apa kata, suruh siapa mondok. Ya biasa kalau pertigaan itu suruh maju satu persatu. Kata Sarulnya udah jatigan aja, kata Abi nggak boleh, jadi satu persatu aja biar itu percaya diri. Sarul maju duluan. Ya saya dari Sarul, saya dari Kabupaten Subang, keinginan sendiri untuk mondok atau diajak teman. Atau penyet. Ya terus kan. Ya udah sih, kata dari saya udah segitu aja. Berarti ya kesannya nggak terlalu gimana gitu, masih tergolong gampang nih. Kalau kata Kang Opik setelah mendengar cerita yang santri milenial nih, gimana menurut Kang Opik ini? Jadi kurang berceceran.
kurang hot ya. Nah, kita tanya lagi nih, yang lebih milenial nih, Bang Jaya nih. Kan dia baru masuk tahun 2020, berarti baru kemarin, baru belum genap setahun berarti ya masuknya juga. Kita tanya, gimana awal pas pertama masuk di pondok tuh? Ya. Iya, Oh, jawaan gue lah kita. iya silakan. Ya wis. Mulai ge. Karena kita ku dari mondok ku cuman dewek kan angkatan kita ku. Kayak namun saja mah kayak Kang Jenal, anak Bature angkatannya kayak Kang Rio, Kang siapa. Karena kita mah dewek kan beli anak gawadon. Wah, wadon kan bisa pisah. Ora, kita mah dewek kan bae je. Harus mondok bae. Kamar nggak penting. Iya, sekarang penting. Karena kita mah dewek kan bae je ngomong aja. Terus nang mondok nih bener iya mah nurut bae dari orang tua mah berubah nih beli dari orang tua Baru bisa ngaji. iya bisa ngajar bae pinter menang dewe nah masa depan Tapi dengar-dengar waktu disuruh mondok gara-gara ada apa sih di rumahnya tuh? yang janggal Iya itu. itu Jadi Mas- sebenarnya disuruh ngaji apa menghindari maksiat dari rumah? enggak ya emang disuruh aja katanya untuk ini aja nah kita aku wis dikongkon nih wong tua langsung kon mondok langsung gelem bae aja kon mondok itu semuanya mondok pas aja cenderung mondokku bersanding berbatur reunian bakar-bakaran beli bakar-bakaran reunian cahnya yang dingin beli mendi anjing kaget beli sing terjahit aku ngajak foto dingin kan ya mau mingkel ngajak foto ya foto dingin aja bareng-bareng foto bareng-bareng bocah SD bocah SMP diajak KB terus aku pas aku langsung miang nganggo mobilku sing kene mah bareng beli sing kene miang bari yang bawa kayak pertama miang pisan mah ya masih yang keluarga lah miang nganggo mobil mana mah pas tangan aku sekolahan budun aku kono kan lagi anak covid beli aku nemu langsung covid kono Angkatan COVID ya, angkatan COVID ini berarti. lulusan covid beli kono aku langsung nganggo masker beli tangi turusin mobilku kagak harus nyampe itu iya Jeff nyampe Berasa Langsung. di hirup udaran kono aku langsung nyes iya. nah kono langsung buka lawang nganggo masker terus iya tahu kono aku nganggo sarung kabeh ning kono kita deh nganggo soal nganggo Bolong-bolong nih. ora bolong-bolong emang nganggo sepatu Orang bolong ya orang bisa mancing. iya ning wis man kono nganggo kasih nyongko nganggo kiye beli apa nganggo soal dewek bu pas nganggo soal dewek ku kayak santri sajen-sajene mah nganggo sarung-sarung beli Merasa asing. iya berarti. masa asing nah kono sarungku langsung kayak gembira terkejut aneh nyongko idih jaya langsung belok Rio langsung belok pekandangan kabeh orangnya kasih nyong mondok aja jaga bocah bodoh kan nyong mondok dih ikan aja aja ayo merki sarul bulan sarulku jay sir sarung kene So akrab. so akrab langsung so kenal kok aduh nego iya Rul emang apa tuh Rul main aja sira kasih mondok kene aja siapa ya orang tua nyongko sudah aja nganggo sarung wis rasanya gue masih pertama nyongko terus gue jare anak santri-santri gue je iku Rul jadi dikit belajar kia aja nganggo sarung je iya jengko aja belajar sarung gue tas gue langsung mancing awal-awal ku kokon mangan bareng bari keluarga ku mangan bareng dengan apa jen kokon mangan bareng habis keluarga kokon wong pengandangan pada wong Subang pada mangan bareng wadon lanang gitu ini sedep kan mangan kan bareng masih awal-awal mas mau mangan ke ayam udah besok iya mana tempe mangan ayam enak lawe sambal coy lo beli Jadi kalian lagi proses pengoloan. iya pengolahan kokon akrab Lagi diseneng-seneng. senang wis mau dimanja-manja sokon mangan kono kok kita ke mangan enan sing pinter barengan nangis nyong mah awal-awal masih gembira kan nyong pengen langsung pendolanan ambiran nyong ku hampir aja mikir balik aja mikir umar jadi ku langsung pengen adaptasi ke berlingkungan Langsung iya langsung jreng ini kono ku pas mangan-mangan ku saliman
yang mikir Saliman. Bahasa mana tuh Saliman? Saliman ngerti beli sih permisa. Saliman itu nama orang bukan? Oh iya, ngerti enggak ini permisa Saliman? Ya nanti kalau nggak ngerti tinggal tanya aja. Teruskan lah. Tinggal tanya aja Bang Ya Jaya. habis Saliman Udah. itu katanya gitu. Ini kipas kita ku ya. Bahasa Saliman ku pengen mikir beli. Lah kon balik bae langsung ambiran aja mikir balik beli. Mikir kon balik ku. Terus aja mikir balik-balik ya. Iya ya kata Saliman ku langsung. Kalau kenapa langsung kon balik. Pas balikku langsung Airulnya ku ajakin yang muter-muter emang di Jemung CM kali batur mendi yang warung-warung apa jajan mana kebon parah bisa sarul wis riyon kono masih pada turu ngono ku riyon mah jadi sarul iku je ayo je jalan-jalan adem kono mah je tuku es beli mending ya belajaran sarung pertama iya belajaran bu nengso tempat Dibayar sabuk beli. orang Tali plastik kok kenceng ora. tempat dingguk kayak kari sarung mah heran sih kayak santri us bengen mah kari ditariku alot nih pinteran kari nyong masih awal-awal masih cuma jibet sampai meneh numpuk beli budaniku durus meneh dekul asal nganggo bae asal nganggo bae ku yang enggak jalan-jalan ku lunga merosot dulu manajer so bisa nggak selalu aku bisa manajer dinggona anu sing belahan kan belian sing dibelah iya Belahan apa kok? Model santri. belahan santri sing belahan wih seru aja reka langsung bae itu sing bener asal kenceng nyempu belajar merolot terus reka seru jadi gelupet beli duh ini gue percuma ya kan baru dulu niku angkat bem rolon merosot iya merosot dikencengin beli nah akhirnya gue bisa tuh langsung kebun apa minum langsung gawe sekolahan yang koni sarulku kono Rio lagi pada main poli Rio siapa kok pada main poli beli kayak kita mah masih lagi bae masih nonton masih durung pada akrab Masih cupu ya? Iya masih cupu masih sore kok durung bengi acan masih promo dulu ke siapa bang baru beli sengaja aku nanti baru lagi di sini nyok iya bohongan kayak anu sih biasa dulu reang sebenarnya dulu reang aku nih buji kan mah kan dulu lagi jangan perlu pas ngono bu pada main poli mana yang perlu pendolanan banyak nonton bedingin dingko anak muda siji yang kalau bu bature angkatan saru kumar kinyong kenalan je bature Rio tadi dulu Rio iya nyoko kamu di pada di sana ada siapa saya asyik blok baik udah gol iya benar sejarah dia langsung nggak konsen ngomong itu ada dia kan siapa kangen itu Andri iya Arun artisnya? apa Arun artisnya? belukan ya oh lah belukan ya di anu orang blok boy pas kono kerja pas aku wis jam 4:30 ku pada main poli kayak masih Rio masih pada main poli kayak kita langsung dibawa di saru tuh ayo mangan baju bukan orang keduman sebenarnya orang kedumanku siram aja orang percaya bisa nih nyongku ya percaya nyongku senior ya nurut banyak kurul nurut ngintil banyak guru ayo ngintil masih ning jeroga ning asrama ku masih durung mengguri-guri durung masih cember anu lemari kardus yang beres-beresi kue apa kelambi belum beresin kalau sarul air niku sarul langsung kongge langsung ujar langsung mendapur berarti mangan terus matang langsung di cokoti kabeh ayo mangan je pertama mangannya loron bae baru sarul baru akrab sarul ayo je semangat iya bener kok es nanti
ini keduitannya masih akan bro, masih awal-awal masih ada simpenan. Iya jarang masih dipakai tanggal tua aja. Iya nih kalau percaya nih bro. Oke, toko sarul. Nonggol ini kebon dewakan baik. Batur-batur angkatan rangku. Angkatan langsung rocky gerombolan beli. Segeng langsung gerombolan. Bisa. Itu iya ada begitu santri nama nih bro. Langsung gerombolan baik. Ini nomor bro beli gue siapa? Nomor set. Aneh siapa jarang Jaya nih bang. Kelas pira aja kelas 10. Pada aja berinyong. Waduh gue siapa sih bocah Rio gue so akrab. Bocah Rio bocah aduh beli. Arane mah Gilang dibeluknya beta. Karya bocah Rio gue pasti mesti ngerai Rio. Dibeluknya beta. Kedeleng. Ya rai-rai batakon lah. Anjir. Jadi wis kayak baterai aja. Wis kenalan gue. Aku masih dua lawu ngono kuliahku masih ayam beli chicken beli Barang emang ya. barang ngumpul beli masih anak ayam gue kayaknya mah bocah-bocah pulang langsung pada tercium mau langsung gerengseng mau gue ayo angin aku mangan kenapa nih pumpung segan masih akeh aku ya dulu rintok Mas Harul lawan Mas Harul mah gregep langsung iya gue ayo langsung bener-bener ku wongnya ora dudu wong teluan doang wong sanga. Ya lah bisa beli teran-teran nampan siji beli. Wong pira ya? Wong 11 ku. Ibarat mah buru deh beli canggih. Kerawat syek grup. Nepluk maning. Ya nya masih awal-awal masih keder. Beli masih kayak anak rasa Angas-angasan. Iya angas-angasan beli. Masih kayak drum nafsu kan. Barang zamannya Covid bisa deh. Isma zamannya kopi kayak kenen beli. Waduh saya ternodai. Isma minum sedotan siji gue langsung wong sangat serebet kayak kantongannya di mondok asli kayak nyong padahal mah kari wong mondok kayak ngirannya ku kayak tempat kasur beda buatnya mah kayak tingkat kayak tinggi kan Bayangan iya itu. bayangannya ku Kayak- kayak di pondok kayak pondok beli enakan kasur tingkat ternyata ini teras ternyata cuman kasur selempit semerek ini aduh terus masih ngumak ora gawa kasur gitu jare kakak aja sosok gawa kasur ning kan ucapannya ilang iya terus gawa kasur gawa bantal siji je gawa bantal siji be geus sewengi ya kan yang ndasenya sewengi bu kan ndasenya ngomong je ngono je wis setas malam wis bengi be sembayang ngaji kayak Kerasa ya. Kerasa. Kerasa nih penderitaan di gitu. rumahku. Kan biasa karena ngomong ke karya sore ke molor. Molor dingin kota sisa metu beli. Engkono mah ordernya kabeli. Langsung kayak sembayangku. Ngobrol-ngobrol kotas ngaji ngobrol-ngobrol maning. Masih pelangap-pelongo bae. Yang ngarapan kenalan dingin. Sarul aku sih. Dah sih blegerang kah. Markinya wis sembayang dulu gitu. Dengan aku ayo aja kenalan baik ki cah batur rian sih anu bisa iya an siapa sih aran kono kudu ngomong Jayang gitu arane oh Jaya sih kenalan siji mau malu nyampe aku sampai anu mah kenalannya cuman yang aku angis aran saya aku langsung nyam kenalan aku sing penting nih angkatan dewe beli yang berkumpul bareng tuh bro lapat kita di karena aja kata aku tuh nih batu to aja kan gua kan pondok anak kamar beli anak kamar batu to rame kan kamar perangkatan tuh angkatan nyong oleh kamar jalan beli terus perlu deh kali esok lamun sekolah mah kamu kasut beli serbung kardina Jumat bangun ya lo ngawang paling agung serbung aduh selatan iya makan Bang Jaya malah nostalgia ya, malah curhat ini jadinya. capek langsung nih kan capek Jadi kayaknya santri paling milenial tuh kayaknya udah termasuk enak juga ya kan? Iya. Kayaknya nggak ada penderitaan yang lebih. Jadi lebih cepat juga sih berbaurnya. Iya. Ya mungkin faktor banyak teman-teman sekampungnya juga kali. Karena dulu kan sekarang kan mungkin
paling banyak ya, satu kampung santrinya ada berapa? Hampir 11 sih. 11 orang satu kampung dalam satu asrama. Waduh, ini kalau dijadiin gangster bisa nguasain ini. Kalau jadiin gangster ketuanya Sarul. Emang Sarulnya ceger. Iya itu di situ Sarul di apa sebut nama yang pangeran itu ini sebutnya zombie. Pangeran Zombie, bapak zombie di situ. Ya gua jadi ngeri. Wis Sarul dulu kayak zombie beli keren gitu. Janaran zombie mah. Dulu dia kadang molor kan. Mematikan ya? Mematikan, kayak pengen belajar mati. Ini baru saya. Terus, nah kita tanya perbedaan tentang kalau santri kan apa ya? Kalau yang namanya santri nggak jauh dari takzir. Takzir itu apa ya? Sanksi lah. Kalau sanksi tentang kenakalan yang ada itu pada zaman old lah, zaman 2000-an sama yang 2020 lebih ya, 2010. Satu corona ini. Ya. Kita tanya dulu sama yang paling lama. Mungkin Kang Opik dan Kang Opik ya. Kalau nggak mau nanya tentang saya dulu gitu. Saya juga santri kan. Juga saya ditanya ya. Ya kalau masalah sanksi itu saya tanya dulu, jawab dulu Iya, kan jawab tadi dulu. tanya. Kalau masalah sanksi di situ kan beda-beda asrama, tentu beda asrama, beda struktur juga pemerintahan. Kalau di asrama saya sih, kalau masalah misalkan sholat jamaah apa ya, di situ misalkan ada yang gak jamaah atau apa, paling hanya sebatas dijepret sama hanger, gantungan pambi. Boleh Cepret. dicontohin? Cepret. Iya. Boleh dicontohin boleh. Ambil angker lah. Ambil angker. Cepret. Enggak boleh. Nggak boleh. Kerasa. Kerasa itu maksudnya. Kalau masalah lain lagi tentu beda lagi. Ada yang dihukum cuci piring misalkan seminggu. Ada yang ya sampai digaplokin ada sebagai kalau memang itu batal ada. Perlaluan. Ada juga yang memang hukuman yang mendidik ada. Jadi disuruh ngapalin kitab, ngapalin juzama ada. Nah, kalau hukuman terberat dan kenakalan terberat di pondok Kang Opik gitu apa? Kesalahan terberat itu pacaran. Kalau ketahuan itu ya maksudnya sampai yang tidak itu memang sampai disaksikan seluruh pondok di situ. Ditonton di situ, dibanjur air comberan di semua pondok. Iya, di semua santri lihat di situ. Bioskop berjalan. Terus kan di situ kan dibarisin laki-laki sama cewek. Wah, ngeri juga ya pacaran zaman dulu. Nah, kalau yang sekarang tuh pacaran ya udah kayak biasa aja ya. Iya. Ya, Iya, ya, saya setahu saya gitu ya. langsung asal melencelok. Ya. Iya. Nah, kalau sekarang lu zaman sekarang berarti kan Kang Janal sama Kang Jaya ini satu periode lah, terhitung satu periode, maksudnya mungkin di masa yang sama gitu. Ya agak beda sedikit ini Kang Jilan. Iya, maksudnya tetap aja satu periode. Iya. Jadi mungkin sanksi sekarang gitu, takziran sekarang itu sanksi bagi santri itu apa? Apanya? Ya sanksi yang ada yang berlaku di pondoknya itu. Ya kayak masih poin kayak gitu. Poin tuh kayak Bisa nggak ditukerin sholat. dong poinnya. Dapat Nggak dompres. Kayak nggak sholat tuh, ada poin-poinnya. Jadi 2 bayar 500. 500 rugi. Ini mending sholat. Mas Lumayan buat beli cipeng ya. Kalau yang terberatnya tuh kayak acaraan. Iya, Acaraan tuh maksudnya apa itu? Ya kayak sama Kang Opik tuh kayak acaraan tuh kayak keluar dari ini Pesantren, desa pondok. muncul ya, iya kayak pesantren tuh, keluar dari pesantren acaraan kayak acaraan apa aja lah kayak seorang kayak gitulah. Acaraan tuh langsung kayak masih pertama mah kayak dibotak. Kalau masih pertama kedua dikeluarin dari pondok tuh.
itu yang sanksi terberat tuh. Kalau yang masih agak rendahan lah, ada rendahan kayaknya masih ada sih di ini siram pakai ini apa, Beneran. iya comberan mambu beli mambu Masih ada. comberan wis nguyuh kono ada comberan hari comberan iya hari apa sing santri pada demenan sing pada ngudut pada apa sing comberan mah sadis kayak kan tuh Sadis. iya Iya. dulu sadis sanksiane santri nek Menurut zaman dulu itu sadis loh. Sadis gitu. Iya. Waktu buat pacaran itu disiram sama comberan itu sadis. Padahal kalau zaman oldnya mungkin gitu. Udah sangat sering ya. Sering banget yang namanya comberan itu hampir setiap Jumat selalu. Iya. Ada sebagian asrama itu memang sampai hampir tiap Jumat. Selalu ya. Iya, yang paling parah sih menurut saya tadi itu. Maksudnya ketika ditonton itu Ditonton, semua ya. Jadi istilahnya dimalu-maluin, Iya, bener-bener sih. maluin lah. hilang harga diri. Nah, sekarang ke Kang Jena nih. Gimana sanksi terberat di pondok yang berlaku pada saat itu? Ya pada basi kan satu asrama sama Kang Jaya ya. Ya paling berat sih pacaran sama kok di pada baik di banjir berbanyu comberan kocok. Ya ada main sih gue terendah itu anu tengah-tengah lah paling dulu pacaran Pondok, tengah-tengah paling anu mudur ketangguhan ya paling kesiji peringatan ya keloro botak wis ya cire kita sih wis sama bahas sih. Jadi kesimpulannya tuh santri zaman sekarang tuh hukuman terberatnya kayak hukuman teringan bagi kita sejaman old. Jadi perbedaannya mungkin jauh juga ya, santri zaman dulu sama santri zaman sekarang. Kayaknya enak banget ya santri zaman sekarang. Ada sekarang mah yang terberat botak Iya. ini rambut itu bagaikan mahkota. Iya. Kalau dulu nggak sholat aja kayak gitu bisa dibotak, nggak sholat gitu, nggak jamaah. Kalau dulu, Langsung botak itu. iya. Mungkin kalau dulu tuh banyak nggak enaknya sebenarnya tuh, nggak enak. Rasa pahit, perih tuh leh. Banyak rintangan gitu. Pokoknya dari hukum rimba, Terobos aja lah. siapa kuat dia yang menang. Ya. Jadi kayaknya lebih barbar. Santri zaman dulu tuh perjuangannya bener-bener tuh. Nggak kayak sekarang tinggal enak ya. Mungkin makan juga udah enak. Kalau yang masak juga bibi-bibi kan, yang tukang masak punya tukang masak. Emang lagi sendiri. bikin bandot. Iya. Kalau dulu mah santri lagi. Ya kalau santrinya nggak bisa masak ya makan bubur. Udah Ya enak sering. ya. Nyong pengen mah Iya. masak dewek. Kalau yang masaknya pulang air ya makan nasi keras ya udah banyak lah. Goreng. Mungkin ya. Dan dulu juga kayaknya lebih apa ya? Lebih menantang, jadi santri itu lebih menantang. Jadi bener-bener santri mental baja tuh ya bener didikannya dari situ mungkin karena banyak sekarang lete-lete mungkin santrinya banyak bacot ya, mungkin jarang main tangan dulunya nih pengurusnya nih. Kalau dulu mah udah berapa kali nih, tanya aja sama yang dulu nih, udah berapa kali kena kekerasan pada zamannya itu. Ya kalau dihitungin mah nggak kehitung. Cepret aja nggak hitung. Iya nggak dihitung, nggak bisa Belum dihitung. kaki gitu. Tapi ya bukan berarti itu suatu apa ya luka, Iya. bukan, bagi saya bukan suatu luka. Yang satu Itu pelajaran. didikan ya. Iya, suatu didikan memang. Apalagi sekarang saya sudah lewat jauh tentang masa itu, jadi pelajaran, malah jadi berterima kasih. Ya benar. Nah, Kalau nggak begitu saya nggak tahu diri. Nah. Begitu. Dari adanya sanksian saya belajar tahu diri. dan sekarang juga ya saya juga masih sering dengar gitu Kang, kalau santri cuma satu dikit-dikit lapor orang tua, dikit-dikit lapor orang tua. Jadi seperti masalah ya mungkin karena teknologi ya,
karena gampang juga kan menghubungi rumah. Mungkin kalau kita dulu kan banyak larangannya, nggak boleh bawa handphone lah, nggak bawa apa atau bahkan pulang juga kita jarang kan. Maksudnya kalau anak-anak sekarang kan tanya aja lah sama ini yang belum 1 tahun, pulang udah berapa kali? Pulang udah berapa kali? Udah kayaknya mah ada 5 sih. 5 kali dalam setahun 5 kali. Nah kalau Kang Opik nih dalam setahun berapa kali kalau pulang? Setahun berapa kali ya? Kalau ya 1-2 sama Bang Toib lah. Iya. 3 ya. Gak pernah pulang-pulang nih. Kalau lebaran aja, kalau lebaran. Ya bawa rasanya tuh kalau menunggu liburnya tuh lama, intinya begitu. Lama banget. Tapi udah di sini ya. Perasaan gue mau berangkat sana cepet banget sih. Begitu. Pulang ya. Ya begitu aja tuh kesannya tuh. Jadi kalau dulu tuh ya izin buat pulang tuh emang dipersulit gitu. Kalau nggak ada alasan yang tepat tuh nggak bakal diizinin buat pulang. Bahkan sakit kalau nggak parah banget, kita tuh sebagai santri tuh nggak mau pulang gitu. Makanya gantung. Iya. Makanya didikannya ya mungkin kalau saya bilang ya didikan santri zaman old ya mungkin lebih ekstrim gitu. Makanya mungkin didikannya pada berani-berani, mungkin mentalnya jadi kan, karena emang penderitaannya lebih dini nih, lebih dini penderitaannya lebih dini dirasakan gitu. Perih pulang. Tapi ya memang tidak menutup ini juga sih, maksudnya dari perkembangan zaman itu Iya. mempengaruhi. Terus kan anak-anak sekarang makanya lebih kecil-kecil gitu. Dari dilihatnya juga itu maksudnya itu kecil-kecil. Kalau dulu mah zaman ya kita dulu kan gede-gede gitu. Oh ya tukang puli bangunan, tukang puli bangunan yang udah Pokoknya tukang pukul semua. iya kayak bodyguard presiden itu ya. Bahkan mungkin sama propam 1-2 itu postur-posturnya. Jadi ya kalau dulu emang hukum berimbanya mungkin masih ada. Ya mungkin cukup sekian atau masih ada yang mau diceritakan? Ya, atau mau ada yang ditanyakan? Enggak sih. Ada. Nanti ini aja nih, nanti tunggu ada ya. Kayaknya mah ada episode buat ini adiknya Bang Sandy nih Sahel ya. Itu juga nanti kayaknya mah ada kepikiran mau video itu kan. Itu orangnya astral. Nanti ada episode baru lagi ya. Ditunggu. Ikutin terus makanya. Iya. Ya mungkin cukup kan Sandy Ya. bincang-bincangnya, ceritanya. Ya. Lanjut. Mungkin sekian dulu ya. Kali ini berbincangnya mungkin kalau harus membahas tentang kehidupan di pondok tuh banyak sekali ya. Mungkin Bisa 5 jam. iya lebih lah, apalagi santri di zaman on. Kalau yang istilahnya setiap hari tuh ada kegiatan gitu. Jadi ya mungkin hari ini cukup sekian dulu ya sahabat. Kita tutup gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung kami melalui like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya, dan juga share. Subrek di bawah ini gratis ya, nggak bayar. Oke, bye. Semangat.